warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zara Aulia Jana dari program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang utang antar perusahaan dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari satu entitas legal yang lain jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Perusahaan sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi dan untuk meminjam dari afiliasi jika kekurangan uang. Pinjaman sering mendapat keuntungan dari tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah, persyaratan kredit yang lebih lunak, jika dibandingkan dengan penawaran untuk ke publik sifatnya lebih informal dan biaya pengeluaran utang lebih rendah. Afiliasi pinjaman dapat memperoleh keuntungan di mana perusahaan dapat menginvestasikan kelebihan dana pada perusahaan yang sudah sangat dikenal, sehingga memungkinkannya untuk dapat imbalan dari hasil tertentu atas dana yang diinvestasikan dengan risiko yang lebih kecil jika dibandingkan dengan menanamkan uangnya di perusahaan lain yang tidak berhubungan istimewa. Selain itu, entitas gabungan juga mendapat keuntungan di mana induk perusahaan atau afiliasi yang lain dapat meminjam dana untuk keseluruhan entitas daripada setiap afiliasi meminjam uang langsung ke pasar modal. Selanjutnya, ada dua jenis transfer utang antar perusahaan. Yang pertama, transfer utang langsung antar perusahaan atau direct intercompany debt transfer, melibatkan pinjaman dari afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya adalah piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel buyer dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk pinjaman dana operasi. Yang kedua yaitu transfer utang tidak langsung antar perusahaan atau direct intercompany debt transfer, yaitu melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berhubungan istimewa dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Contohnya, PTA meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen uang, misal wesel atau obligasi ke PT non-afiliasi. Instrumen utang tersebut kemudian dibeli oleh induk perusahaan PT anak, PT induk dari PT non-afiliasi. Oleh karena itu, PT induk mengakuisisi utang PT anak secara tidak langsung melalui perusahaan non-afiliasi. Semua saldo akun yang timbul dari pinjaman anak perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi menggambarkan entitas konsolidasi sebagai perusahaan tunggal. Oleh karena itu, transaksi yang tidak melintas batas entitas konsolidasi tidak dapat dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Contohnya ilustrasi A. PT anak meminjam dana dari PT induk. Entitas konsolidasi secara keseluruhan tidak meminjam dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi. Dalam ilustrasi B, PT anak meminjam dana dari PT non-afiliasi. Oleh karena transaksi ini merupakan transaksi dengan pihak yang tidak berhubungan istimewa dan melintas batas entitas konsolidasi, maka transaksi tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi. Pada kenyataan, entitas konsolidasi meminjam dari pihak luar dan kewajiban dimasukkan di neraca konsolidasi. Pada saat PT induk membeli instrumen utang PT anak dari PT non-afiliasi, transaksi ini juga melintas batas entitas konsolidasi. Pada kenyataannya, entitas konsolidasi membeli kembali utangnya dan harus melaporkan sebagai pelunasan utang, sebagaimana halnya sebagian besar pelunasan sebelum jatuh tempo.
Pembelian obligasi afiliasi biasanya menimbulkan keuntungan atau kerugian pelunasan. Keuntungan atau kerugian tersebut dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi, walaupun keuntungan atau kerugian tersebut tidak dilaporkan dalam laporan laba rugi masing-masing afiliasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi, termasuk investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto yang belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi, dan setiap akru piutang dan utang bunga. Selanjutnya, transfer pada nilai nominal. Pada saat suatu wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. Selanjutnya, transfer dengan diskonto atau premium. Pada saat tingkat bunga kupon atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Dalam kasus seperti ini, jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunai. Pendapatan atau beban bunga disesuaikan dengan amortisasi diskonto atau premium. Selanjutnya, obligasi afiliasi dibeli dengan non-afiliasi. Situasi yang lebih kompleks terjadi jika obligasi yang dibeli dari pihak yang tidak berhubungan istimewa di kemudian waktu dibeli oleh afiliasi penerbit. Dari sudut pandang entitas konsolidasi, akuisisi obligasi afiliasi melunasi obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli. Obligasi tersebut tidak lagi dimiliki oleh pihak luar entitas konsolidasi pada saat obligasi tersebut dibeli oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi dan harus diperlakukan sebagai pembeli oleh debitor. Akuisisi obligasi oleh afiliasi oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi disebut pelunasan konstruktif. Walaupun obligasi tersebut tidak betul-betul dilunasi, obligasi tersebut diperlakukan seakan-akan obligasi tersebut dilunasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pada saat terjadi pelunasan, laporan laba rugi konsolidasi untuk periode tersebut melaporkan keuntungan atau kerugian pelunasan obligasi berdasarkan pada selisih antara nilai tercatat obligasi pada pembukuan debitor dengan harga beli yang dibayarkan oleh afiliasi untuk mengakuisisi obligasi. Baik utang obligasi maupun investasi obligasi tidak dilaporkan dalam neraca konsolidasi karena obligasi tersebut tidak lagi dianggap beredar. Selanjutnya, pembelian pada nilai buku. Jika perusahaan membeli utang afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak berhubungan istimewa pada harga sama dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitur, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan sama dengan yang digunakan dalam eliminasi transfer uang langsung. Dalam kasus ini, total utang obligasi dan premi atau diskonto terkait yang dilaporkan oleh debitor sama dengan saldo akun investasi yang dilaporkan oleh pemegang obligasi, dan pendapatan bunga yang dilaporkan oleh pemegang obligasi setiap periode sama dengan beban bunga yang dilaporkan oleh debitor. Semua jumlah tersebut harus dieliminasi untuk menghindari saldo akun yang salah dalam laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Pergerakan terus-menerus dalam tingkat bunga dan volatilitas dalam faktor lain yang mempengaruhi pasar efek membuat obligasi perusahaan jarang terjual dengan harga yang sama dengan nilai buku.
Pada saat harga yang dibayarkan untuk mengakuisisi obligasi afiliasi berbeda dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitor, keuntungan atau kerugian dilaporkan dalam laporan laba rugi konsolidasi pada periode terjadinya pelunasan konstruktif. Selain itu, pendapatan dan beban bunga obligasi yang dilaporkan oleh kedua afiliasi setelah pembelian obligasi harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pendapatan bunga yang dilaporkan oleh afiliasi yang berinvestasi dan beban bunga yang dilaporkan oleh debitor dalam kasus ini sama karena perbedaan nilai tercatat obligasi dalam pembukuan kedua perusahaan. Perbedaan nilai tercatat obligasi tercermin dalam amortisasi diskonto atau premi dan kemudian menyebabkan perbedaan jumlah pendapatan dan beban bunga. Pembahasan yang selanjutnya yaitu alokasi keuntungan pelunasan konstruktif. Terdapat 4 pendekatan yang digunakan dalam praktik untuk mengalokasikan keuntungan atau kerugian dari pelunasan konstruktif obligasi afiliasi kepada pemegang saham dari perusahaan-perusahaan. Yang pertama ada untuk afiliasi yang menerbitkan obligasi, kedua untuk afiliasi yang membeli obligasi, yang ketiga untuk induk perusahaan, yang keempat untuk perusahaan yang menerbitkan dan membeli obligasi berdasarkan selisih antara nilai tercatat obligasi dan pembukuan mereka pada tanggal pembelian dan nilai nominal obligasi. Selanjutnya, pengakuan kemudian dari keuntungan pelunasan konstruktif obligasi. Pada tahun pelunasan konstruktif obligasi, tahun 2001, seluruh keuntungan sebesar Rp10.800.000 dari pelunasan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi, tetapi diakui dalam pengakuan PT Induk atau PT Anak. Total keuntungan dari pelunasan konstruktif obligasi di tahun 2001 sama dengan penjumlahan diskonto dari investasi obligasi PT Induk dan premi dari utang obligasi PT Anak pada saat pelunasan konstruktif. Selanjutnya, pembelian obligasi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku. Pada saat obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi dengan harga lebih tinggi dari nilai buku, maka prosedur konsolidasi sama dengan yang dikatakan sebelumnya, kecuali ada pengakuan kerugian dari pelunasan konstruktif obligasi. Pembahasan selanjutnya yaitu transaksi utang antar perusahaan, metode biaya dan metode ekuitas disesuaikan penuh. Prosedur konsolidasi yang digunakan berdasarkan yang pertama, metode ekuitas disesuaikan penuh, dan yang kedua, metode biaya. Yang pertama, metode biaya. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi apabila menggunakan metode biaya akan diilustrasikan menggunakan contoh yang sama dengan contoh yang digunakan dalam ilustrasi metode ekuitas yang disesuaikan penuh. Selanjutnya yaitu metode ekuitas disesuaikan penuh. Prosedur akuntansi dalam metode ekuitas disesuaikan penuh sama dengan prosedur dalam metode ekuitas dasar, kecuali induk perusahaan yang pertama menyesuaikan pendapatan dan akun investasinya sebesar bagian proporsional atas keuntungan atau kerugian pelunasan obligasi pada tahun pembelian kembali. Yang kedua, menyesuaikan atau pengakuan implisit atas keuntungan atau kerugian oleh induk dan anak perusahaan seiring dengan amortisasi, diskonto atau premi di tahun berikutnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.